ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Siapa yang tidak hadir? Oh, Eis kemana dia? Sakit. Sudah ditengok belum? Belum. Nanti ditengok ya dan didoakan semoga teman kita cepat sembuh. Sebelum belajar kita biasakan dulu untuk berdoa ya. Silahkan siapa yang mau pimpin doa? Dede silahkan deh pimpin doa dulu. Ya baik ya anak-anak. Tadi kita sudah berdoa. Semoga dengan kita berdoa pembelajaran kita hari ini diberi kemudahan dan kelancaran ya. Tidak ada suatu kendala apapun. Untuk meningkatkan rasa nasional kita, rasa cinta kita kepada tanah air, sekarang kita bernyanyi dulu, menyanyikan lagu, salah satu lagu nasional, yaitu bolehlah kita menyanyi lagu Kemerdekaan Pancasila. Silakan kalian semua berdiri. Ya, nanti menyanyinya penuh semangat ya, jangan loyo. Sudah siap untuk bernyanyi? 1, 2, 3. Subtema 1, kepemimpinan di sekitarku, pembelajaran 1 ya. Nanti setelah pembelajaran selesai, Ibu harapkan kalian yang pertama bisa menyebutkan, oh ya materinya tentang teks pidato dan masa pubertas ya. Nanti setelah selesai kegiatan belajar ini, Ibu harap kalian bisa menyebutkan pengertian pidato, kemudian menyebutkan bagian-bagian pidato, dan membuat pidato. Juga Ibu harapkan kalian bisa menyebutkan ciri-ciri fisik pada laki-laki dan perempuan pada saat pubertas ya. Adapun kegiatan yang akan kita lakukan hari ini, kita akan berdiskusi ya. Berdiskusi untuk menentukan isi dari pidato. Kemudian nanti kalian belajar membuat pidato. Sekarang silakan disiapkan dulu alat tulisnya. Siapkan alat tulisnya. Periksa kerapihan diri kalian. Udah siap untuk belajar belum? Kalau udah siap, kalian lihat Ibu punya sebuah video, kalian amati. Nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab tentang video yang kalian lihat. Saya ingin buatkan sebuah permainan. Mau nggak? Dalam hitung 3, tolong tundukkan kepala Anda. Saya minta itu saja. Dan tidak ada yang berbicara lagi. Sebentar saja. Setuju? 1, 2, 3, tundukkan kepala Anda. Berhenti Anda ngobrol, berhenti Anda ngomong dengan orang sebelah Anda. Sejenak saja, sebentar saja. Hari ini saya ingin Anda menghadirkan wajah perempuan mulia bernama Bunda, bernama Ibu, bernama Mama ke tempat ini sekarang. Wajah yang mungkin pagi tadi Anda tidak sempat mencium tangannya. Wajah yang pagi tadi mungkin Anda sempat membentaknya. Wajah yang pagi yang malam tadi tanpa Anda sadari mengambil selimut yang jatuh ke lantai kemudian menyelimutkan Anda kembali dan membelai kepala Anda. Sembari berdoa pada Tuhan ya Allah, tolong jaga anak saya ya Allah, sambil berdera air mata dia selimutkan Anda, dia berlewat Anda
sembari terus berdoa pada Tuhan ya Allah, panjangkan umur anak hamba ya Allah. Ketika malam tiba, sang ibu tidak tidur sepanjang malam. Beliau tidak rela. Ada kata takut ekor nyamuk pun menuju tubuh Anda. Malamnya yang panjang berlalu dari tetesan air matanya terus berdoa pada Tuhan Anda. Terkadang lebih banyak nama Anda yang disebut dalam doa Anda dibandingkan untuk keselamatan sendiri. Anda melihat sakit di pinggang, ingin di bahu tidak dihiraukan. Anda bisa melihat Anda timbul dengan jejak sepanjang malam. Ketika di penghujung malam Anda terbangun, Anda tahu siapa yang menangis Anda. Anda tahu siapa yang menimang Anda. Sembari bacakan Anda salawat kecuali ibu Anda. Salatullah, meskipun benar di bangku, meskipun badan beruyuk-uyuk, meskipun ngantuk begitu berat, tapi yang salah dan itu adalah diri Anda terus ditimbang sebab sampai Anda kembali tertidur dengan jejak, sampai kembali Anda tersebut yang angkat tidur mana. Ketika pagi tiba, seorang buddha, seorang ibu bangga sekali mengenalkan Anda pada tetangga Anda. Bangga sekali, inilah anak saya, inilah anak saya. Bangga sekali. Ketika dulu Anda sudah mulai makan nasi, Anda tahu siapa yang paling banyak menyuapi Anda. Anda tahu berapa butir, berapa ribu nasi yang sudah masuk ke mulut Anda. Dan Anda tahu setiap suap nasi yang masuk ke mulut selalu ada doa. Ya Allah, sehatkan anak hamba ya Allah. Panjangkan umurnya. Anda bisa sehat hari ini, bisa sampai ke sekolah hari ini, itu karena doa-doa yang dipanjatkan ibu Anda bertahun-tahun yang lalu. Ketika Anda berjalan, mulai diajak berjalan, selangkah dua langkah, di langkah keempat Anda terjatuh. Apa Anda dapat dilakukan ibu? Ibu histeris, ibu berteriak, anakku maafkan ibu, nak berteriak. Hanya karena sedikit saja lalai melihat Anda. Dan hari ini sudah berapa lama kita lalai menjaga ibu kita? Sudah berapa lama perintahnya tidak kita lakukan? Sudah berapa banyak luka yang kita tulis di hatinya? Kemudian ketika masuk usia sekolah, mudah-mudahan Anda masih bisa mengingat itu. Mudah-mudahan masih segar dalam ingatan Anda. Ketika dulu akan masuk SD, akan masuk sekolah, seorang pria bernama ayah, bernama papa, bernama bapak, atau apapun panggilan kesayangan Anda pada pria hebat itu, harus banting tulang siang dan malam. Pergi pagi, pulang malam, terkadang dalam mencari nafkah buat Anda. Dia rela dihabis orang, dipantak orang. Terkadang agar Anda punya sepatu yang bagus seperti orang lain, punya seragam seperti orang lain, dia rela berhutang pada orang lain. Dia rela main pada orang lain. Untuk apa? Agar anaknya, dia didoakan siang dan malam bisa menjadi orang hidupnya, bisa menjadi sukses dalam hidupnya. Dan hari ini sudah berapa kali Anda melawan pada pria hebat itu? Sudah berapa kali Anda tidak melaksanakan perintahnya? Sudah berapa kali? Astagfirullahaladzim. Berbanyak istighfar anak semuanya. Itu banyak dosa pada orang-orang hebat itu. Sebelum ada orang yang mengajakkan pada aku di tempat di depan rumah Anda, sebelum ada banyak orang berbondong-bondong berpakaian hitam-hitam menuju rumah Anda, bisa jadi peristiwa itu akan terjadi hari ini. Pulang dari sekolah, transaksikan orang banyak di rumah Anda. Kebanyakan
Saya ingin Kenapa semua diam? Masih itu ya, masih terbawa suasana pidato tadi. Tadi, menurut kalian kegiatan apa sih yang ada dalam tayangan video yang ibu tayangkan? Kegiatan pidato. Siapa yang berpidato? Kepala sekolah. Dia menyampaikan apa aja? Nasihat untuk apa? Untuk mengingat jasa orang tua. Apa lagi? Untuk apa lagi? Dibuka maskernya biar suaranya terdengar. Jangan malu. Kalau menjawab itu tidak usah malu ya. Jangan takut salah. Apalagi yang disampaikan kepala sekolah tadi? Iya, jangan membentak orang tua ya. Terus apa lagi? Tadi kepala sekolah kira-kira menurut kalian pidatonya di mana? Di lapangan. Kalau sedang pidato di lapangan itu dalam kegiatan apa ya? Upacara. Kalian pernah tidak melaksanakan upacara? Nah, menyaksikan pidato? Nah, ya. Siapa yang pidatonya biasanya? Kepala sekolah, kadang juga guru ya. Kepala sekolah itu kedudukannya di sekolah sebagai apa? Pemimpin ya. Coba sekarang kalian sebutkan pemimpin yang ada di lingkungan kalian. Ada apa? Siapa aja pemimpin itu? Kepala desa, terus ketua RT, terus orang tua siapa? Ayah ya. Ayah itu sebagai pemimpin kita di dalam keluarga ya. Kita ini pemimpin atau bukan? Pemimpin ya. Setiap orang itu pemimpin untuk dirinya sendiri ya. Nah, ketika kalian menyaksikan pidato tadi, apa yang kalian rasakan? Sedih, terus terharu, terus pengen nangis ya. Ibu saja yang sudah menyaksikan pidato ini berkali-kali, setiap melihat pasti hati itu tersentuh. Karena apa? Berarti kepala sekolah tersebut menyampaikan pidatonya itu sudah benar ya dia. Jadi si pendengar itu menjadi ikut terbawa suasana ya, terbawa ke dalam apa yang disampaikan pidato tadi dalam pidato tadi. Tadi yang berpidato itu menurut kalian kepala sekolah. Terus yang menjadi pendengarnya siapa? Murid-murid. Dia tempatnya tadi di mana? Udah dijelaskan tadi di lapangan ya. Isinya tadi juga udah. Sekarang ini ibu punya teks bacaan ya beserta LKPD. Silakan kalian isi LKPD-nya berdasarkan teks bacaan. Di situ kalian isi pembicaranya siapa, kemudian pendengarnya siapa, dan isi dari pidatonya apa. Kalian kerjakan sambil berdiskusi ya. Silakan mulai berdiskusi. Ini nanti kalian tuliskan berdasarkan bacaan itu ya. Temanya, pembicaranya, pendengarnya. Tempatnya di mana? Ibu kasih waktu diskusinya 10 menit. Cukup tidak 10 menit? Cukup.
Nanti hasil diskusinya dipresentasikan ke depan ya, perwakilan 1 orang dari pihak kelompok. Jadi dari sekarang kalian rencanakan atau itu diskusikan mau siapa yang menyampaikannya. Sudah selesai belum? Kelompok 3 sudah belum? Belum. Kelompok 2 sudah selesai belum? Ya, kamu selesaikan dulu. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai. Yang lain sudah selesai belum? Yang mana? Baik aja. Sudah selesai. Sudah. Kalau sudah selesai, sekarang Ibu minta kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya perwakilan dari tiap kelompok ya. Silakan Ibu beri kesempatan kelompok mana dulu yang mau ke depan lebih dulu. Silakan kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi saya. Pembicara Ibu RT yang nomor 1, pendengar warga Kampung Sehat Melati, tempat pos pelayanan terpadu. Turut isi pidato. 1. Kampung Sehat Melati menjadi kampung pencontohan. 2. Ibu Erika berinisiatif untuk bertujuan mempererat hubungan antara warga. 3. Ibu Erika mengajak warga memberikan pengelolaan sampah mandiri. 4. Untuk mewujudkan cita-cita kampung sehat, Ibu Erika mengajak seluruh warga aktif dalam pos terpadu. 5. Banyak warga yang menawarkan tenaga untuk membuat kartu sehat. Sudah? Sekarang silakan kelompok yang lain menanggapi jawaban dari kelompok 1. Betul tidak? Betul? Sudah, kalau betul silakan Ibu. Ke depan kelompok mana silakan. Silakan kelompok 1.
ya, semangat, nggak usah ditunjuk, langsung mau ke depan. Berarti sudah bagus ya, sudah pada berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi tentang tempat kampus sehat melati. Mereka isi pidato. 1. Ibu Erika berinisiatif untuk memperbanyak kegiatan. 2. Ibu Erika juga mengajak warga memperhatikan pengelolaan sampah. 3. Ibu Erika menyampaikan pentingnya kebersamaan untuk kesejahteraan bangsa. 4. Ibu Erika berusaha mewujudkan masyarakat sehat secara beragam. 5. Ibu Erika mengajak warganya untuk Ya, silakan kelompok yang lain menanggapi kelompok 2 atau kelompok 3. Bagaimana jawaban dari kelompok 1? Sudah betul atau masih ada yang kurang? Sudah betul. Sudah betul, silakan. Terakhir kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar warga kampung Melati 4 pos pelayanan di kampung Melati kampung sehat Melati yang sering dikunjungi masyarakat penduduk karena lingkungannya yang sangat bersih dan sehat. 2. Ibu Erika juga mengajak warga memperhatikan pengelolaan sampah mandiri. 3. Ibu Erika berencana mendirikan pos pelayanan terpadu. 4. Untuk mewujudkan kampung sehat, warga berusaha dalam terlibat Ya, sekarang gimana tanggapan dari kelompok 1 dan 2? Sudah betul belum? Belum? Yang mana yang belum? Yang belum betul yang mana? Yang nomor 5. Yang harusnya bagaimana? Iya, ya. Yang pembicara kelompok 3 masih kurang betul ya. Di sini pembicara itu harusnya siapa? Ibu
pidato berdasarkan isi pidato yang tadi kalian buat. Masih didiskusikan lagi. Yang tadi, yang isi pidato Ibu Erika. Ini kalian buat menjadi teks pidato. Biasa kalau pidato itu diawali dengan apa dulu? Salam dulu ya, diawali dengan salam. Kemudian ucapan terima kasih kepada ya, terus bab isinya dilanjut dengan salam penutup. Silakan bareng-bareng ya diskusi. Ini berdasarkan yang tadi mana? Nih, berdasarkan isi pidato ini. Kalian buat teks pidato berdasarkan isi ya. Biasanya sama ini aja di sini mana tadi? Kamunya duduk ngapain situ? Apanya? Dibawa aja di situ. Ada salam pembuka ya, ada isi, ada penutup ya. Teks pidatonya nggak usah banyak-banyak, yang penting ada salam pembuka, ada isi, ada penutup. Sudah selesai? Belum?
sudah. Kelompok 2 belum. Sudah. Bentar ya. Itu kelompok yang belum. Sudah? Sudah baik ya. Kalau sudah, Ibu ingin tahu, Ibu minta perwakilan untuk ke depan untuk menyampaikan hasil karya pidatonya. Silakan, siapa? Ya, silakan, Nur. Satu orang aja ya perwakilan. Yang lain dengarkan. Yang lain jangan ngobrol, dengarkan. hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga dan kita boleh berbangga kampung kita dijadikan contoh oleh banyak pihak. Baik sekolah hidup bersih yang kita nikmati hanya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Namun kita tidak boleh berpuas diri, masih banyak hal yang harus kita membangun bersama untuk menjadi lebih baik, lebih sehat, dan sejahtera. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3, silakan dulu. Nah itu ya tadi perwakilan dari teman kalian yang sudah membacakan hasil karya teks pidatonya. Yang tadi untuk kelompok lain yang belum dibacakan silakan kumpulkan untuk nanti Ibu nilai hasil pidatonya, kumpulkan. Kelompok itu 2 mana? Kelompok 3 juga kumpulkan. Baik anak-anak, kalian masih ingat tidak video yang Ibu tayangkan tadi? Jadi, yang berpidatonya siapa? Kepala sekolah. Kepala sekolah itu jenis kelamin siapa yang tadi di video ya? Laki-laki ya. Kalau kita laki-laki, perempuan ya. Kalau Ibu perempuan. Kalau disebut Ibu sudah pasti perempuan ya. Berarti jenis kelamin itu ada 2, ada laki-laki dan ada perempuan ya. Perempuan dan laki-laki semuanya sama, semuanya berasal dari bayi ya. Semua berasal dari bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, menjadi anak-anak, kemudian remaja, dewasa, tua, kakek-kakek, terus meninggal ya. Nah, yang akan kita bahas ini sekarang tentang masa pubertas ya. Masa pubertas itu biasanya dialami ketika usia berapa tahun kira-kira? 10 sampai 12 tahun. Kalau kalian usia berapa sekarang? 12. Berarti kalian sedang mengalami masa pubertas ya. Kalau kalian sudah mengalami masa pubertas, kalian mungkin sudah tahu ya cara membedakan cara ciri-ciri ya, bukan cara. Ciri-ciri yang ada pada laki-laki ketika masa pubertas atau ciri-ciri pada perempuan ketika masa pubertas ya. Coba silakan Ibu minta Andi ke depan. Andin ini perempuan atau laki-laki? Perempuan. Sekarang kita identifikasi ciri-ciri fisik pada perempuan ketika mengalami masa pubertas ya. Coba kalian lihat antara
pertumbuhan, pertambahan ukuran badan ya, yang dari tadinya pendek menjadi tinggi, yang tadinya kecil menjadi besar ya. Terus apalagi yang beda antara ibu sama Andin? Badan ya tambah besar ya. Apalagi? Muka, apa muka bedanya pasti beda ya. Muka iya, kalau yang masa pubertas biasanya mukanya berjerawat ya. Karena apa? Karena adanya pertumbuhan hormon ya. Nah, ketika kalian mengalami masa pubertas, kalian harus bagaimana sih gitu ya? Jadi kalian itu ketika tumbuh jerawat harus biasakan hidup sehat supaya jerawat tidak tumbuh ya. Udah, silakan duduk. Itu ya tadi ciri-ciri fisik pada perempuan. Sekarang ciri-ciri fisik pada laki-laki. Siapa yang mau menuliskan di depan? Tadi ciri fisik pada perempuan sudah. Sekarang ciri fisik pada laki-laki. Siapa? Boleh, silakan. Dek, Rika, silahkan. Satu aja, Dek. Apa kalau pada laki-laki? Silahkan tulis. Tunggu jam. Terus udah satu aja. Yang kedua siapa yang mau? Silahkan. Tambahkan ya, banyak ya.
jakun. Kalian sudah ada jakunnya belum? Jakun itu di mana? Di sini ya. Nah, kemudian yang kedua, mengalami mimpi basah. Sudah pernah kalian mengalami mimpi basah? Mimpi di malam hari yang biasanya ketika kalian mengalami mimpi basah ini, biasanya kalian itu diwajibkan untuk mandi junub atau mandi besar ya. Nanti kalian juga pasti akan mengalaminya ya, tidak tanpa disengaja ya, tidak disengaja. Kemudian badan bertumbuh tinggi seperti tadi halnya pada perempuan. Muka berjerawat sama ya, bahu dan dada mulai melebar. Badan bertambah tinggi dan besar. Masih ada tidak yang kira-kira yang terlewat? Ada apa? Iya, ya. Tumbuh kumis, tumbuh janggut, cambang, ya, jambang. Kemudian, ya, kalau pada laki-laki suaranya besar. Kalau pada perempuan biasanya suaranya melengking, ceprek, ya. Kemudian tumbuh rambut di sekitar tiang dan alat kelamin, ya. Coba diperiksa ketiaknya udah ada rambutnya tidak? Ada. Kalau sudah ada itu kalian berarti sudah mengalami masa pubertas, ya. Nah, perlu kalian tahu ya, ketika kalian mengalami masa pubertas itu ada hal-hal yang harus kalian lakukan. Sikap apa aja yang harus kalian lakukan? Yang pertama, kalian harus betul-betul menjaga kebersihan, ya, menjaga kebersihan supaya jerawat bisa tidak tumbuh banyak ya, tidak banyak. Karena jerawat itu tumbuhnya karena mukanya yang kotor ya, yang kurang menjaga kebersihan. Terus jaga pergaulan, jangan keseringan bermain dengan lawan jenis ya, jangan bermain dengan lawan jenis. Bukan tidak boleh laki-laki bermain dengan perempuan, boleh, tetapi kalian harus tahu batasan ya, karena kalian sudah mengalami masa pubertas. Nah, biasanya ketika kalian mengalami masa pubertas, kalian itu emosinya tinggi, lebih cepat, lebih mudah marah, inginnya menyendiri, mengurung diri di kamar ya, sambil main HP. Betul tidak? Berarti kalian betul sekarang itu sedang mengalami pubertas ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, tidak? Tidak. Sudah paham? Sudah paham. Kalau sudah paham, Ibu mau tahu sejauh mana pemahaman kalian? Kalian sekarang kerjakan. Ibu kasih soal evaluasi sebanyak 10 nomor. Kalian kerjakan selama 10 menit cukup ya. Silakan kalian kerjakan. Silakan, kalau ada yang tidak dimengerti boleh ditanyakan. Apa? Ya. Kerjakan ya. Kerjakan yang mudah dulu. Kerjakan yang mudah dulu. Kerjakan sendiri-sendiri.
Ada yang sudah, anak-anak? Sudah? Yang lain belum? Silakan lanjutkan. Jadi kenapa? Masih ada waktu 5 menit lagi ya. Yang sudah silakan diperiksa lagi. Barangkali ada soal yang belum dijawab. Terus takutnya ada jawaban yang masih kurang betul. Diperiksa lagi. Sambil nunggu teman yang lain yang belum selesai. Dede udah, Dek? Udah? Dek? Udah? Udah. Nanti ya yang lain belum. Dek, jangan asal Dek mengerjakannya. Biar nanti nilainya bagus. Coba diperiksa lagi Dek. Kamu cepetan. Itu belum kamu Dek nomor 5. Dari tadi sudah ternyata belum. Sudah semuanya? Masih ada yang belum? Silakan. Masih ada waktu ya sebentar lagi. Kalau belum silakan. Kalau sudah kita periksa sama-sama. Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah, silakan kalian buka hasil kerja kalian dengan punya teman sebangku. Ambil itu, ambil. Sudah ditukar? Kalau sudah ditukar, sekarang perhatikan ya. Untuk jawaban nomor 1, kalau kalian yang sudah betul, kalian beri nilai 2 ya. Kalau yang kurang tepat, agak-agak betul tapi kurang tepat, beri nilai 1. Nomor 1, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum dengan susunan yang baik untuk menyatakan pendapat atau menyampaikan suatu hal. Itu. Kemudian nomor 2, bagian-bagian dari pidato itu ada pembukaan, isi, dan penutup. Nomor 3, tujuan pidato yaitu memberikan sapaan dalam suatu acara. Nomor 4, pembukaan pidato terdiri dari salam pembuka, sapaan pada pendengar, ucapan syukur, shalawat. Nomor 5, isi pidato terdiri dari maksud, tujuan, sasaran, rencana, dan langkah. Ibu terlalu cepat tidak? Tidak. Atau tidak?
bosan ya, lebih senang berkumpul dengan teman, rasa ingin tahunya yang besar. Nomor 10, perubahan suara pada laki-laki adalah suaranya besar, serak, sedangkan pada perempuan suaranya lebih melengking. Silakan kalian hitung yang betulnya. Silakan dihitung. Sudah? Kalau sudah dihitung, ada yang betul semua tidak? Angkat tangan yang betul semua. Ada 3 orang ya. Yang salah 1, salah 2, yang salah 3, yang salah 4. Ada tidak yang salah 4? Tidak ada. Salah 5? Ada yang salah 5 1 orang. Ya, baik ya. Lihat untuk yang nomor 1 yang betul. Yang betul nomor 2. Yang betul nomor 3. Yang betul nomor 4. Yang betul nomor 5. Yang betul nomor 6. Yang betul nomor 7. Yang betul nomor 8. Yang betul nomor 9. Yang betul nomor 10. Tadi berarti yang banyak yang salah itu yang nomor 3 ya. Dan betulnya yang sedikit itu yang nomor 3. Sebutkan 3 tujuan sebuah pidato. Nah, itu tujuan pidato itu tadi memberikan manfaat ya, mempengaruhi orang lain. Seperti tadi ketika pidato kepala sekolah, kita kan berpengaruh sama pidato kepala sekolahnya. Baik, sekarang silakan kumpulkan hasil evaluasinya ke depan. Sini. Kumpulkan. Jangan teriak-teriak, kamu bisa nggak? Kegurunya kan main. Sudah semua dikumpulkan? Ya. Menurut kalian, pembelajaran kita hari ini menyenangkan tidak? Menyenangkannya di mana? Kenapa? Ketika apa kalian merasa menyenangkan? Ketika menyanyi, ketika melihat tayangan pidato. Ya, alhamdulillah ya, ibu juga senang. Hari ini kita diskusinya aktif. Kelas akhirnya menjadi hidup ya. Kalian semua sudah bisa ke depan menuliskan, menyampaikan pendapat tanpa ibu minta. Alhamdulillah ya, ibu senang. Terima kasih ya. Nah, kalian masih ingat tidak apa yang kita bahas hari ini? Yang pertama kita membahas apa? Pidato. Pidato itu apa? Kegiatan berbicara di depan umum ya, di depan orang banyak ya. Kemudian apa lagi selain pidato tadi? Masa pubertas ya. Ada apa aja yang kita bahas pada masa pubertas? Ciri-ciri fisik pada laki-laki dan perempuan. Apa aja pada perempuan? Haid, bertambah tinggi, pinggul lebar, apa lagi? Payudara membesar ya. Ya. Kemudian kalau pada anak laki-laki, tumbuh janggut, jawab, badan tinggi, otot dada, otot dan bahu lebar, apa lagi? Ya, suara menjadi berat, keras ya. Itu ciri-ciri fisik pada anak laki-laki dan perempuan ya. Alhamdulillah ya, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti tugas di rumah kalian membuat poster tentang cara melengkapi